Langit Jakarta sore itu berwarna oranye pekat, semburat jingga yang biasanya kunikmati dengan secangkir teh hangat di balkon apartemen kami. Namun, sudah hampir 3 minggu ini, balkon itu terasa sepi. Bayangan Arya, suamiku, yang biasanya duduk di seberangku sambil tertawa lepas, kini hanya menjadi kenangan samar yang menyakitkan. Ada proyek besar di luar kota, sayang. Sebulan penuh. Doakan aku, ya? Begitu pesannya 3 minggu lalu, di sela kecupan singkat di kening sebelum ia menghilang di balik pintu dengan koper besarnya. Aku, Rania, selalu berusaha menjadi istri yang pengertian. Arya adalah pria yang ambisius, seorang manajer proyek di sebuah perusahaan konstruksi ternama. Pekerjaannya sering menuntutnya bepergian, dan aku sudah terbiasa dengan ritme itu. Namun, kali ini terasa berbeda. Ada kehampaan yang lebih dalam, keheningan yang lebih menusuk. Ponselnya sering sulit dihubungi, dan ketika akhirnya tersambung, suaranya terdengar jauh dan tergesa-gesa. Alasannya selalu sama, sinyal buruk di lokasi proyek, rapat mendadak, atau kelelahan. Aku menelan semua alasan itu bulat-bulat, memupuk kepercayaan di atas keraguan yang mulai tumbuh liar di sudut hatiku. Hari ini, untuk mengusir sepi, aku menyibukkan diri dengan merangkai bunga. Tanganku cekatan memotong tangkai mawar dan lili, menatanya dalam vas kristal yang dulu kami beli bersama di Paris. Aroma wangi bunga memenuhi ruangan, namun tak mampu mengisi kekosongan di hatiku. Di tengah kesibukanku, ponselku bergetar. Nama, Diana, tertera di layar. Ran, kamu lagi di mana? Sibuk enggak? Suara ceria Diana langsung menyapaku dari seberang. Diana adalah sahabatku sejak kuliah, tempatku berbagi segala suka dan duka. Di apartemen, lagi main sama bunga-bunga. Kenapa? Jawabku, mencoba menyuntikkan sedikit keceriaan pada nada suaraku. Kamu ingat Sinta, kan? Temen kita zaman kuliah dulu, yang anak desain itu. Sinta. Tentu saja aku ingat. Sinta Andini. Dulu kami cukup dekat, satu lingkaran pertemanan. Tapi setelah lulus, komunikasi kami merenggang. Aku hanya tahu dari media sosial bahwa ia menikah beberapa tahun lalu dan kini tinggal di pinggiran Jakarta. Ingat, dong. Kenapa emangnya sama Sinta? Dia baru lahiran, Ran. Kemarin. Bayinya laki-laki, lucu banget katanya. Aku lihat dari postingan adiknya. Kita jenguk, yuk. Aku tadi coba hubungi dia, tapi belum diangkat. Mungkin masih repot. Tapi aku udah dapet alamat lengkapnya. Gimana, mau nggak? Sekalian reuni kecil-kecilan, ajak Diana penuh semangat. Ada sedikit keraguan dalam hatiku. Aku dan Sinta sudah lama tidak berkomunikasi. Apakah pantas datang tanpa diundang? Tapi Diana seolah bisa membaca pikiranku. Nggak apa-apa kali, Ran. Namanya juga teman lama. Pasti dia seneng kita datang, kasih selamat. Bawa kado kecil aja. Ayolah, daripada kamu suntuk sendirian di apartemen nungguin Arya pulang. Bujukan Diana terasa masuk akal. Mungkin ini yang kubutuhkan. Sebuah pengalihan. Melihat bayi yang baru lahir, merasakan kebahagiaan orang lain, mungkin bisa menularkan sedikit percikan hangat ke dalam hatiku yang mulai mendingin. Oke, deh. Boleh juga. Kapan? Sekarang aja gimana? Mumpung belum terlalu sore. Aku jemput kamu setengah jam lagi. Ya. Dandan yang cantik, seru Diana sebelum menutup telepon. Aku tersenyum tipis. Setidaknya untuk beberapa jam ke depan, aku tidak akan sendirian. Aku segera bersiap-siap. Kubuka lemari dan kupilih gaun berwarna biru langit yang lembut, warna favorit Arya. Aku mematut diriku di cermin, memoles sedikit riasan untuk menutupi lingkaran hitam di bawah mataku, jejak dari malam-malam tanpa tidur. Aku menyiapkan sebuah kado, satu set perlengkapan bayi yang kubeli beberapa waktu lalu saat sedang berjalan-jalan di mall, entah untuk siapa. Mungkin semesta memang sudah merencanakannya untuk Sinta. Setengah jam kemudian, mobil Diana sudah menungguku di lobi. Sepanjang perjalanan, kami mengobrol tentang banyak hal, mengenang masa-masa kuliah yang riang dan tanpa beban. Diana bercerita tentang pekerjaannya, tentang pacar barunya, dan sesekali menggodaku tentang betapa romantisnya Arya yang rela bekerja keras demi masa depan kami. Aku hanya tersenyum getir.
Romantis atau ada hal lain yang ia sembunyikan? Aku cepat-cepat menepis pikiran buruk itu. Mobil kami akhirnya memasuki sebuah kompleks perumahan yang asri dan tenang. Rumah Sinta ternyata cukup besar, dengan arsitektur modern minimalis dan taman kecil yang terawat baik di depannya. Beberapa mobil terparkir di halaman, menandakan mungkin ada keluarga besar yang sedang berkumpul. Wah, kayaknya lagi rame, Di. Nggak enak kita, ujarku sedikit ragu. Udah, santai aja. Turun, yuk, kata Diana sambil melepas sabuk pengamannya. Kami turun dari mobil, membawa kado masing-masing. Jantungku berdebar sedikit lebih kencang, entah karena gugup akan bertemu teman lama atau karena firasat aneh yang tiba-tiba menyergapku. Saat kami berjalan menuju pintu utama yang sedikit terbuka, terdengar suara tawa dan obrolan hangat dari dalam. Suasana kebahagiaan begitu kental terasa. Seorang wanita parubaya yang ramah menyambut kami di ambang pintu. Cari siapa, Mbak? Kami temannya Sinta, Tante. Mau jenguk, dengar kabar baru melahirkan, jawab Diana sopan. Oh, teman-temannya Sinta. Ayo, masuk. Sinta ada di kamar atas, lagi istirahat. Sebentar, ya, Tante panggilkan suaminya dulu. Biar dia yang antar ke atas, kata wanita itu, yang sepertinya ibu dari Sinta. Kami dipersilakan duduk di ruang tamu yang luas dan nyaman. Ada beberapa anggota keluarga lain yang menyapa kami dengan senyum ramah. Aku mengedarkan pandangan, melihat foto-foto keluarga yang terpajang di dinding. Ada foto pernikahan Sinta dengan seorang pria yang wajahnya tidak begitu jelas dari tempatku duduk. Semuanya tampak begitu normal, begitu sempurna. Tak lama kemudian, sang ibu kembali. Itu suaminya lagi di kamar bayi. Sebentar, ya. Kami mengangguk. Beberapa menit terasa seperti selamanya. Aku bisa mendengar sayup-sayup suara tangisan bayi dari lantai atas, diikuti suara lembut seorang pria yang mencoba menenangkan. Suara itu, kenapa terasa begitu akrab di telingaku? Suara tawa rendah yang selalu berhasil menenangkanku saat aku sedang marah atau sedih. Enggak mungkin, bisikku pada diri sendiri. Itu hanya imajinasiku. Diana menyenggol lenganku. Kenapa, Ran? Aku hanya menggelengkan kepala, mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa aku hanya terlalu merindukan Arya sehingga mendengar suaranya di mana-mana. Pintu sebuah ruangan di dekat tangga terbuka. Langkah kaki terdengar menuruni tangga. Dan kemudian, sesosok pria muncul. Pria yang mengenakan kemeja kasual yang sangat kukenal karena aku yang membelikannya bulan lalu. Pria yang seharusnya berada ratusan kilometer jauhnya di sebuah lokasi proyek di luar kota. Pria yang 3 minggu ini kurindukan setengah mati. Arya, suamiku. Dunia seakan berhenti berputar. Napasku tercekat di tenggorokan. Jantungku serasa diremas hingga hancur berkeping-keping. Dia tampak sedikit terkejut melihatku, namun keterkejutannya dengan cepat berganti dengan ekspresi panik dan pucat pasi. Matanya membelalak, mulutnya sedikit terbuka seolah ingin mengatakan sesuatu tapi tak ada suara yang keluar. Namun, bukan hanya kehadiran Arya yang membuatku membeku. Bukan hanya fakta bahwa ia telah membohongiku mentah-mentah. Tapi apa yang ia lakukan beberapa saat sebelum menuruni tangga. Dari tempatku duduk, aku bisa melihat ke dalam ruangan bayi yang pintunya kini terbuka. Di atas meja ganti, terbaring seorang bayi mungil yang terbungkus selimut. Dan Arya, suamiku, dengan gerakan yang tampak begitu alami dan terlatih, sedang selesai memasangkan popok bersih pada bayi itu. Gerakannya penuh kelembutan, penuh kasih sayang. Gerakan seorang ayah kepada anaknya. Tawa bahagia dari lantai atas, yang kuduga adalah suara Sinta, tiba-tiba terdengar. Mas, sudah selesai ganti popoknya? Sini, bawa jagoan kita ke Mama. Mas, panggilan itu. Panggilan yang sama yang selalu Sinta gunakan untuk memanggil kekasihnya sejak dulu. Iya, sayang. Sebentar, jawab Arya, suaranya bergetar saat matanya masih terpaku padaku, seolah melihat hantu di siang bolong. Semuanya menjadi jelas dalam sekejap. Proyek di luar kota, ponsel yang sulit dihubungi, kelelahan yang dibuat-buat, semuanya adalah kebohongan. Kebohongan besar yang dirancang untuk menutupi pengkhianatan paling menyakitkan yang bisa dibayangkan seorang istri. Suamiku tidak sedang bekerja.
Dia sedang di sini, merayakan kelahiran anaknya. Anak dari darah dagingnya, yang lahir dari rahim wanita lain. Wanita yang dulu kuanggap sebagai teman. Pandanganku beralih pada Diana. Wajahnya sama piasnya denganku. Mulutnya menganga, tak percaya dengan apa yang baru saja kami saksikan. Keluarga Sinta yang berada di ruang tamu menatap kami dengan bingung, merasakan ketegangan yang tiba-tiba memenuhi udara. Aku berdiri. Kakiku terasa seperti jeli, tapi aku memaksanya untuk menopang tubuhku yang bergetar hebat. Aku berjalan perlahan mendekati tangga, mataku tak pernah lepas dari wajah Arya yang kini basah oleh keringat dingin. Setiap langkah terasa seperti menginjak pecahan kaca. Sakit, perih, dan meninggalkan luka yang tak akan pernah bisa sembuh. Proyeknya bagus sekali ya, Mas, desisku, suaraku serak dan penuh racun. Setiap kata keluar dengan susah payah, dibebani oleh rasa sakit yang tak terperi. Selamat atas kelahiran putramu. Dinding kebahagiaan yang tadinya mengelilingi rumah ini retak seketika. Suara tawa telah mati, digantikan oleh keheningan yang memekakkan. Inilah awal dari neraka yang akan kubuat untuk mereka berdua. Niat hati ingin merayakan kebahagiaan seorang teman, tapi takdir justru membawaku untuk menyaksikan kehancuran pernikahanku sendiri di depan mata kepalaku. Keheningan yang mengikuti kata-kataku terasa lebih berat daripada badai manapun. Udara di ruang tamu itu seakan membeku, memadatkan setiap molekulnya hingga terasa sulit untuk bernapas. Kata-kata, "Selamat atas kelahiran putramu," menggantung di udara, tajam dan berbisa, menusuk langsung ke jantung setiap orang yang mendengarnya. Wajah Arya adalah kanvas pucat yang dilukis dengan horor murni. Matanya, yang biasanya menatapku dengan penuh puja dan cinta, kini memancarkan ketakutan seorang buronan yang terpojok. Bibirnya bergerak-gerak tanpa suara, mencari kata-kata, alasan, atau kebohongan lain yang bisa menyelamatkannya dari jurang yang baru saja kubuka di bawah kakinya. Keringat dingin membasahi pelipisnya, mengkilat di bawah cahaya lampu ruangan. Di sisiku, Diana masih membeku, tangannya mencengkeram lenganku begitu erat hingga aku bisa merasakan kukunya menekan kulitku. Matanya beralih dari wajahku ke Arya, lalu ke sekeliling ruangan, seolah mencoba memastikan bahwa ini semua nyata dan bukan adegan dalam sebuah film drama yang absurd. Keluarga Sinta, yang tadinya memasang senyum ramah, kini menatapku dengan kebingungan total. Ibu Sinta, wanita parubaya yang menyambut kami, maju selangkah. "Mbak ini siapa, ya? Maaf, sepertinya ada salah paham. Ini Arya, suami Sinta." Aku tertawa. Bukan tawa bahagia, tapi tawa kering dan serak yang keluar dari tenggorokan yang tercekat oleh rasa sakit. Tawa yang terdengar seperti jeritan keputusasaan. Aku memalingkan wajahku dari Arya dan menatap lurus ke mata Ibu Sinta. "Salah paham, Tante? Oh, saya rasa tidak ada yang salah di sini. Justru semuanya menjadi sangat jelas," kataku, suaraku bergetar karena amarah yang kutahan. "Perkenalkan, Tante. Nama saya Rania. Dan pria ini," aku menunjuk Arya dengan jari yang gemetar, "pria yang Tante sebut sebagai suami Sinta, adalah suami saya. Arya Wijoyo, suami sah saya." Sebuah desahan kolektif terdengar di ruangan itu. Rahang Ibu Sinta jatuh, matanya membelalak tak percaya. Anggota keluarga yang lain saling berpandangan, bisikan-bisikan kaget mulai terdengar seperti dengungan lebah yang marah. Apa maksudmu?" tanya seorang pria yang lebih tua, mungkin ayah Sinta, suaranya berat dan menuntut. Sebelum aku bisa menjawab, suara lemah terdengar dari puncak tangga. "Mama? Ada apa di bawah? Kok ribut-ribut?" Sinta muncul di sana, mengenakan daster longgar, wajahnya masih sedikit pucat pasca melahirkan. Dia berpegangan pada pegangan tangga, dan senyum kecil tersungging di bibirnya saat melihat keramaian di bawah. Namun, senyum itu langsung lenyap saat matanya bertemu dengan mataku. Dia membeku, sama seperti Arya. Wajahnya yang tadinya dihiasi cahaya keibuan kini berubah menjadi topeng kepanikan dan rasa bersalah yang kentara. Dia melihatku, lalu melihat Arya yang berdiri kaku di kaki tangga, dan dia langsung tahu. Permainannya telah berakhir. "Rania," bisiknya, namanya sendiri nyaris tak terdengar. "Hai, Sinta," sapaku dengan nada dingin yang menusuk. "Selamat, ya, atas kelahiran anakmu. Aku datang niatnya mau jenguk,
Mau ikut bahagia. Aku nggak tahu kalau ternyata aku diundang ke perayaan kebahagiaan suamiku sendiri. Suamiku, Sinta. Aku menekankan dua kata terakhir, membiarkannya menggema di ruangan itu. Sinta terhuyung, berpegangan erat pada tangga. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ran, aku bisa jelaskan. Jelaskan? Aku tertawa lagi, kali ini lebih keras, lebih histeris. Apa yang mau kamu jelaskan? Kamu mau jelaskan bagaimana kamu tidur dengan suami sahabatmu sendiri? Bagaimana kamu tega membangun kebahagiaanmu di atas puing-puing rumah tanggaku? Atau kamu mau jelaskan bagaimana kalian berdua merencanakan kebohongan, proyek luar kota, ini supaya dia bisa menemanimu melahirkan? Setiap pertanyaanku adalah sebuah tamparan tak terlihat bagi Sinta dan Arya. Ayah Sinta kini berdiri, wajahnya memerah karena amarah. Dia berjalan mendekati Arya, tatapannya menghunus tajam. Anak muda, geramnya. Apa yang dikatakan wanita ini benar? Kamu sudah punya istri? Arya menelan ludah dengan susah payah. Dia tidak berani menatap mertua gelapnya itu. Dia juga tidak berani menatapku. Pandangannya terpaku pada lantai keramik yang dingin, seolah di sanalah ia bisa menemukan jalan keluar. Jawab, Arya. Jangan jadi pengecut, bentak ayah Sinta. Saya? Arya tergagap. Melihat kepengecutannya, aku mengambil alih. Aku melangkah maju, berdiri tepat di antara Arya dan keluarga Sinta. Aku membuka tasku, mengeluarkan dompet, dan dari dalamnya kutarik sebuah kartu. Buku nikah kami dalam bentuk kartu. Kulemparkan kartu itu ke atas meja kopi di depan mereka. Itu bukti pernikahan kami. Tercatat resmi di mata hukum dan agama. Kami menikah 3 tahun yang lalu. Jadi, saya mau bertanya, pernikahan macam apa yang Tante dan Om rayakan untuk putri Anda? Pernikahan di atas penderitaan wanita lain? Menjadikan putri Anda seorang perusak rumah tangga? Tudingku, kini menatap kedua orang tua Sinta secara bergantian. Ibu Sinta terisak, menutup mulutnya dengan kedua tangan. Ayahnya mengepalkan tinjunya, urat-urat di lehernya menonjol. Dia menatap Arya dengan kebencian yang mendalam. Jadi, selama ini kamu membohongi kami semua? Kamu bilang kamu yatim piatu dan sebatang kara? Suara sang ayah bergetar karena marah. Kamu menodai nama baik keluarga kami. Kamu menipu putri saya. Bukan hanya putri Anda yang ditipu, sergahku. Saya juga ditipu. 3 minggu ini saya menangis di rumah, mendoakannya setiap malam agar proyeknya lancar dan dia bisa cepat pulang. Saya menunggunya dengan setia. Sementara dia di sini, bersenang-senang, menimang anak haramnya. Jaga bicaramu, Rania, pekik Sinta dari tangga. Dia bukan anak haram. Dia anakku. Oh, ya? Dan siapa ayahnya? Tantangku sinis. Laki-laki ini? Suamiku? Itu definisi anak haram, Sinta. Anak yang lahir dari perselingkuhan. Suasana menjadi semakin panas. Keluarga Sinta kini sepenuhnya berpihak padaku. Mereka memandang Arya dan Sinta dengan tatapan jijik dan marah. Seorang paman Sinta bahkan meludah ke lantai dekat kaki Arya. Tidak tahu malu, desisnya. Ibu Sinta, di tengah isak tangisnya, berjalan terhuyung-huyung ke arah tangga, menatap putrinya dengan kekecewaan yang tak terhingga. Sinta, apa yang kamu lakukan, nak? Kamu mencoreng arang di wajah ibu dan ayah. Kami membesarkanmu bukan untuk menjadi seorang pelakor. Tangis Sinta pecah. Dia terduduk lemas di anak tangga, menutupi wajahnya. Kebahagiaan yang baru saja ia rasakan selama beberapa hari hancur lebur dalam hitungan menit. Aku kembali memusatkan perhatianku pada Arya. Dia masih berdiri mematung, tak berdaya. Aku mendekatinya, setiap langkahku terasa berat namun penuh dengan tujuan. Aku berhenti tepat di depannya, menatap langsung ke dalam matanya yang kini dipenuhi penyesalan dan ketakutan. Semua kebohonganmu sudah berakhir, Mas, bisikku, panggilan, Mas, yang biasanya terdengar mesra kini terasa seperti silet yang mengiris lidahku. Aku ingin lihat, setelah ini semua, apa lagi yang kamu punya. Aku menoleh pada Diana, yang masih berdiri syok di dekat pintu. Bisa tolong hubungi Pak Hartono? Pak Hartono adalah sahabat baik almarhum ayahku. Dan yang lebih penting,
Beliau adalah pemilik perusahaan konstruksi tempat Arya bekerja. Perusahaan yang kini Arya banggakan sebagai sumber kesuksesannya. Arya langsung mengangkat kepalanya, matanya membelalak ngeri. Rania, jangan lakukan itu. Aku mohon. Ini adalah pertama kalinya dia berbicara langsung padaku sejak aku tiba. Suaranya terdengar memelas, menyedihkan. Tapi aku sudah mati rasa. Hancur sudah hatiku, tak ada lagi ruang untuk belas kasihan. Kenapa? Takut, ejekku. Takut kehilangan pekerjaanmu yang hebat itu? Takut tidak bisa lagi membiayai dua keluargamu? Kamu seharusnya memikirkan itu sebelum menusukku dari belakang. Diana mengangguk mengerti, segera mengeluarkan ponselnya dan menjauh sedikit untuk menelepon. Ayah Sinta, yang mendengar percakapan kami, menatap Arya dengan tatapan baru yang lebih menghina. Jadi kamu bekerja di perusahaan milik teman keluarganya? Kamu benar-benar parasit. Keluar, bentak Ayah Sinta tiba-tiba, suaranya menggelegar di ruangan itu. Dia menunjuk ke arah pintu. Keluar dari rumah saya sekarang juga. Jangan pernah lagi kamu menginjakkan kaki di sini. Kami tidak sudi punya menantu pembohong dan tidak terhormat sepertimu. Tapi, Pak anak saya? Arya mencoba memohon, menunjuk ke arah kamar bayi di lantai atas. Dia bukan anakmu lagi. Dia cucu saya. Dan saya akan memastikan dia tidak akan pernah mengenal ayah pengecut sepertimu. Pergi. Ibu Sinta pun ikut mengusirnya, mendorong bahu Arya dengan sisa tenaga yang ia miliki. Pergi kamu. Pergi. Kamu sudah menghancurkan hidup anak saya. Dipermalukan di depan keluarga wanita yang ia hamili. Ditolak oleh orang-orang yang baru beberapa menit lalu memanggilnya menantu. Arya terhuyung mundur menuju pintu, didorong oleh gelombang kebencian dari keluarga Sinta. Dia menatapku untuk terakhir kalinya, tatapan yang campur aduk antara permohonan, kemarahan, dan kekalahan telak. Aku hanya balas menatapnya dengan dingin. Tak ada air mata. Tak ada teriakan. Hanya kekosongan dan bara api pembalasan yang mulai menyala terang di dalam dadaku. Ini baru permulaan. Aku tidak hanya akan membuatnya kehilangan Sinta dan keluarganya. Aku akan mengambil semuanya dari dirinya. Pekerjaannya, rumahnya, harga dirinya. Aku akan memastikan dia merasakan neraka yang jauh lebih pedih daripada rasa sakit yang telah ia torehkan di hatiku. Pintu depan dibanting menutup di belakang punggung Arya, meninggalkan gema yang menandai akhir dari satu babak kehidupannya dan awal dari kehancurannya yang kutulis sendiri. Pintu yang terbanting menutup itu seolah menjadi penanda dimulainya babak baru. Gema suaranya memantul di dinding, menggarisbawahi kehampaan yang ditinggalkan Arya. Di dalam rumah, suasana yang tadinya tegang kini berubah menjadi canggung dan penuh duka. Isak tangis Sinta dari tangga terdengar pilu, bercampur dengan desahan kecewa dari kedua orang tuanya. Ayah Sinta, pria yang beberapa saat lalu berdiri tegak dengan amarah yang menyala-nyala, kini tampak menua dalam sekejap. Ia menghela napas panjang, lalu berbalik menatapku. Ada rasa malu dan penyesalan yang mendalam di matanya. Nak Rania, panggilnya dengan suara serak. Saya, atas nama keluarga, saya minta maaf. Saya tidak tahu, kami semua tidak tahu kalau laki-laki brengsek itu sudah beristri. Kami benar-benar dibohongi. Ibu Sinta mengangguk, menyeka air matanya dengan ujung jilbabnya. Kami turut prihatin atas apa yang menimpa pernikahanmu, Nak. Sinta, anak itu sudah membuat kami malu. Kami tidak pernah mengajarkannya untuk merusak kebahagiaan orang lain. Aku menatap mereka tanpa ekspresi. Rasa sakit di hatiku terlalu dalam untuk bisa diobati dengan permintaan maaf. Namun, aku menghargai kejujuran mereka. Mereka adalah korban, sama sepertiku, korban dari kebohongan licik yang dirajut oleh suamiku dan teman lamaku. Terima kasih, Om, Tante, jawabku singkat, suaraku datar. Saya tidak menyalahkan Anda berdua. Pandanganku beralih ke tangga, tempat Sinta masih terduduk meratapi nasibnya. Dia menatapku dengan mata bengkaknya yang merah, tatapan yang memohon belas kasihan. Tapi di mataku, dia tidak akan pernah menemukannya. Dia telah menanam benih pengkhianatan, dan kini saatnya ia menuai badai. Keluarga yang tadinya memujanya kini memandangnya dengan tatapan cela. Kebahagiaan semu yang ia bangun selama berbulan-bulan kini hancur lebur menjadi debu.
Aku telah memastikan Arya diusir dari surga kecilnya ini. Misi pertamaku berhasil. Diana mendekatiku, wajahnya masih pucat tapi sorot matanya menunjukkan dukungan penuh. Ran, Pak Hartono sudah aku hubungi. Beliau kaget sekali. Beliau bilang akan segera memprosesnya. Besok pagi, surat pemecatan Arya akan langsung dikeluarkan dengan alasan pelanggaran berat terhadap etika perusahaan. Aku mengangguk puas. Misi kedua, menghancurkan karirnya. Selesai. Perusahaan itu dibangun ayahku bersama Pak Hartono dari nol. Ayahku selalu menekankan pentingnya integritas dan kejujuran. Seorang pembohong dan pezina seperti Arya tidak punya tempat di sana. Dia mendapatkan posisinya karena statusnya sebagai menantu dari salah satu pendiri. Dan kini, status itu pula yang akan merenggut segalanya darinya. Terima kasih, Di, bisikku. Aku merasa sudah tidak ada lagi yang perlu kulakukan di sini. Pemandangan ini, keluarga yang hancur, bayi yang menangis tanpa tahu ayahnya adalah seorang penjahat, dan wanita yang menangisi kehancurannya sendiri, tidak memberiku kepuasan. Hanya rasa hampa yang dingin. Om, Tante, kami pamit pulang, kataku, memecah keheningan. Biar Tante antar ke depan, ujar Ibu Sinta lirih. Kami berjalan keluar, meninggalkan Sinta yang masih terpaku di tangga, kini dalam keheningan yang mematikan. Dia telah kehilangan segalanya dalam satu sore, kekasihnya diusir, dan rasa hormat dari keluarganya lenyap. Di dalam mobil, Diana tidak langsung menyalakan mesin. Dia menatapku, matanya penuh kekhawatiran. Ran, kamu nggak apa-apa? Kamu kuat banget di dalam tadi. Kalau mau nangis, nangis aja sekarang. Aku menggeleng. Anehnya, tidak ada setetes pun air mata yang ingin keluar. Seolah rasa sakit yang kurasakan terlalu dahsyat hingga membakar habis semua kelenjar air mataku. Yang tersisa hanyalah bara api. Bara api kemarahan dan keinginan untuk membalas dendam hingga tuntas. Aku nggak mau nangis, Di. Air mataku terlalu berharga untuk laki-laki seperti dia, jawabku dingin. Antar aku pulang ke apartemen. Diana mengangguk, mengerti bahwa aku butuh ruang. Dia menyalakan mobil dan kami melaju dalam diam, meninggalkan kompleks perumahan yang menjadi saksi bisu runtuhnya dua rumah tangga sekaligus. Perjalanan kembali ke apartemen terasa sangat berbeda. Jika saat berangkat tadi hatiku dipenuhi kekosongan dan kerinduan, kini hatiku dipenuhi oleh rencana. Otakku bekerja dengan cepat, menyusun langkah-langkah selanjutnya. Arya kini tidak punya pekerjaan dan tidak punya tempat tinggal bersama Sinta. Satu-satunya tempat yang bisa ia tuju adalah apartemen kami, rumahku, dan aku akan menunggunya di sana. Sesampainya di lobi apartemen, aku mengucapkan terima kasih pada Diana. Kamu pulang aja, Di. Aku butuh waktu sendiri. Kamu yakin? Aku bisa temani, Kot, tawarnya. Aku yakin. Aku harus selesaikan ini sendiri, tegasku. Setelah Diana pergi, aku naik lift menuju unit apartemenku di lantai 27. Saat pintu lift terbuka, aku melangkah keluar ke koridor yang sepi. Aku berdiri sejenak di depan pintu apartemen kami. Pintu berwarna coklat tua yang menjadi saksi saat Arya menggendongku melewatinya di hari pernikahan kami. Pintu yang selalu kubuka dengan senyum setiap kali menyambutnya pulang kerja. Kini, pintu itu terasa seperti gerbang menuju medan perang. Aku membukanya. Aroma parfum Arya yang samar masih tertinggal di udara, bercampur dengan wangi bunga mawar yang tadi pagi kurangkai dengan penuh cinta. Cinta yang kini terasa bodoh dan naif. Tanpa membuang waktu, aku berjalan lurus menuju kamar tidur kami. Kubuka lemari pakaian yang besar itu. Di sebelah kiri, gaun-gaun dan blusku tergantung rapi. Di sebelah kanan, deretan kemeja, jas, dan kaos milik Arya. Dulu, melihat pakaian kami tergantung berdampingan memberiku rasa hangat dan aman. Sekarang, pemandangan itu membuatku muak. Aku menarik keluar semua pakaiannya dengan kasar. Kemeja, celana panjang, pakaian dalam, kaos kaki, semuanya kulempar ke lantai hingga membentuk tumpukan kain yang menggunung. Aku pergi ke ruang kerja, menyapu bersih semua barang-barangnya dari atas meja, laptop, dokumen, bingkai foto kami berdua yang langsung kubanting ke lantai hingga kacanya pecah berderai. Aku pergi ke kamar mandi, mengumpulkan semua peralatan mandinya, parfum mahalnya,
dan melemparkannya ke tumpukan yang sama. Lalu, aku pergi ke gudang dan mengambil beberapa kantong sampah hitam ukuran besar. Satu persatu, aku memasukkan semua barang milik Arya ke dalam kantong-kantong itu. Aku tidak menyisakan satu helai benang pun. Setiap benda yang menjadi miliknya, setiap jejak kehadirannya di rumah ini, harus lenyap. Ini bukan lagi rumah kami. Ini rumahku. Dan di rumahku, tidak ada tempat untuk seorang pengkhianat. Setelah 5 kantong sampah besar terisi penuh, aku menyeretnya satu persatu ke depan pintu utama. Keringat membasahi pelipisku, napasku terengah-engah, bukan karena lelah fisik, tapi karena luapan emosi yang akhirnya menemukan jalannya. Ini adalah ritual pembersihan. Aku sedang membersihkan hidupku dari racun yang bernama Arya Wijoyo. Aku berdiri di tengah ruang tamu yang kini terasa lebih luas, memandangi 5 kantong sampah hitam yang berjejer rapi di dekat pintu. Aku tahu, sebentar lagi, pemiliknya akan datang. Mungkin dengan wajah memelas, mungkin dengan amarah, mungkin dengan 1001 alasan dan permintaan maaf. Aku tidak peduli. Aku berjalan ke dapur, mengambil segelas air dingin, dan duduk di sofa. Menunggu. Aku akan menyambutnya. Bukan sebagai istri yang tersakiti, tapi sebagai hakim yang akan menjatuhkan vonis terakhirnya. Pengusiran dari rumahku adalah langkah selanjutnya, dan aku akan melakukannya dengan kepuasan yang dingin dan mutlak. Nerakanya baru saja dimulai. Waktu merayap lambat. Jarum jam di dinding seolah enggan bergerak, setiap detiknya menggema di keheningan apartemen yang terasa asing. Di luar, langit Jakarta sudah berganti warna dari jingga menjadi nila pekat, dan lampu-lampu kota mulai berpendar seperti kunang-kunang raksasa. Aku duduk tegak di sofa, segelas air di tanganku bahkan sudah tak lagi dingin. Aku tidak menyentuhnya. Aku hanya menunggu. Setiap suara di koridor membuatku waspada. Suara langkah kaki, denting lift, atau pintu tetangga yang terbuka. Aku menunggu kedatangan pria yang pernah menjadi pusat duniaku, yang kini telah menjadi target utama kehancuranku. Sekitar pukul 9 malam, suara yang kutunggu akhirnya tiba. Bunyi langkah kaki yang berat dan ragu-ragu berhenti tepat di depan pintuku. Lalu, terdengar suara kunci dimasukkan ke lubang. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat, bukan karena gugup, tapi karena adrenalin. Ini saatnya. Pintu terbuka pelan. Sosok Arya berdiri di ambang pintu, siluetnya terlihat lelah di bawah cahaya lampu koridor. Penampilannya jauh dari citra manajer proyek yang rapi dan berwibawa. Kemejanya kusut, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya pucat pasi dihiasi lingkaran hitam di bawah mata yang sembab. Dia tampak seperti seorang prajurit yang kalah perang, kembali ke markas yang sudah direbut musuh. Matanya langsung tertuju pada 5 kantong sampah hitam besar yang menyambutnya seperti barikade. Dia membeku, kebingungan terlukis di wajahnya. Dia menatap kantong-kantong itu, lalu menatapku yang duduk tenang di sofa, mengawasinya dengan tatapan dingin seorang predator. "Rania, ini apa-apaan ini?" Suaranya serak, nyaris berbisik. Aku tidak menjawab. Aku hanya meletakkan gelasku di meja, berdiri, dan berjalan perlahan ke arahnya. Aku berhenti beberapa langkah darinya, melipat tangan di dada. "Itu barang-barangmu," jawabku, suaraku terdengar tenang dan mengerikan di telingaku sendiri. "Kukira kamu akan membutuhkannya, karena kamu tidak akan lagi tinggal di sini." Arya tersentak seolah baru saja ditampar. Dia melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya. "Rania, dengarkan aku dulu. Aku tahu aku salah. Aku brengsek. Tapi tolong, beri aku kesempatan untuk menjelaskan." "Kesempatan?" Aku mendengus. "Aku sudah memberimu kesempatan selama 3 tahun pernikahan kita. Kesempatan untuk jujur, kesempatan untuk setia. Dan kamu menggunakan semua kesempatan itu untuk mengkhianatiku, membohongiku, dan membangun keluarga lain di belakangku. Kesempatanmu sudah habis, Arya." Dia mendekat, mencoba meraih tanganku, tapi aku mundur selangkah, menatapnya dengan jijik. "Sayang, aku mohon. Jangan panggil aku sayang," potongku tajam. Panggilan itu sudah kehilangan maknanya. Sama seperti semua janji yang pernah keluar dari mulutmu. Wajahnya tampak putus asa.
Aku tahu tidak ada yang bisa membenarkan perbuatanku. Tapi aku benar-benar mencintaimu, Ran. Tawa bekulah yang menyambut pengakuannya. Cinta? Kamu pikir aku sebodoh itu? Orang yang mencintai tidak akan berbohong setiap hari. Orang yang mencintai tidak akan menghamili wanita lain. Kamu tidak mencintaiku, Arya. Kamu hanya mencintai dirimu sendiri. Kamu mencintai kenyamanan yang kuberikan, rumah yang nyaman ini, pekerjaan yang bagus. Kamu mencintai fasad kehidupan sempurna yang kita miliki. Itu tidak benar, sanggahnya, suaranya mulai meninggi. Sinta, itu sebuah kesalahan. Aku terjebak dalam situasi yang rumit. Kesalahan? Aku mengangkat alisku. Kesalahan yang berlangsung berbulan-bulan hingga menghasilkan seorang anak? Itu bukan kesalahan, itu pilihan. Kamu memilih untuk mengkhianatiku setiap kali kamu pergi menemuinya. Kamu memilih untuk berbohong setiap kali kamu bilang ada proyek di luar kota. Dan sekarang, kamu harus hidup dengan konsekuensi dari pilihanmu. Aku berhenti sejenak, menatapnya lurus-lurus, menikmati ekspresi ketakutan yang merayap di wajahnya saat aku mempersiapkan pukulan berikutnya. Bicara soal konsekuensi, lanjutku dengan nada santai yang dibuat-buat. Ada kabar buruk untukmu. Aku rasa kamu tidak perlu lagi berpura-pura sibuk bekerja. Dia menatapku bingung. Apa maksudmu? Maksudku, selamat. Mulai besok, kamu akan punya banyak sekali waktu luang. Waktu untuk meratapi kebodohanmu. Karena kamu, Arya Wijoyo, sudah dipecat. Pukulan itu telak mengenai sasarannya. Warna benar-benar terkuras dari wajahnya, membuatnya tampak seperti mayat hidup. Mulutnya membuka dan menutup tanpa suara. Pekerjaannya adalah kebanggaannya, simbol kesuksesannya. Dan aku baru saja merenggutnya semudah membalikkan telapak tangan. Tidak mungkin, gagapnya. Pak Hartono tidak mungkin melakukannya. Oh, beliau mungkin sekali melakukannya, sahutku. Terutama setelah aku menceritakan bagaimana menantu sahabatnya, yang diberi kepercayaan begitu besar, ternyata adalah seorang penipu dan pezina yang memalukan nama baik perusahaan. Ayahku membangun perusahaan itu di atas pondasi kejujuran, Arya. Dan tidak ada tempat untuk sampah sepertimu di sana. Dia terhuyung mundur, bersandar ke dinding seolah kakinya tak lagi sanggup menopang tubuhnya. Dalam satu hari, dia kehilangan keluarga barunya, dan kini, karirnya. Ekspresi di wajahnya adalah campuran dari ketidakpercayaan, kemarahan, dan keputusasaan total. Kamu melakukan semua ini? Tanyanya, suaranya bergetar. Ada nada tuduhan di dalamnya. Ya, aku yang melakukannya, aku mengaku tanpa ragu. Anggap saja ini pelajaran pertama. Jangan pernah meremehkan seorang wanita yang telah kamu hancurkan hatinya. Aku bisa menjadi malaikatmu, tapi aku juga bisa menjadi neraka terburukmu. Kini, tidak ada lagi permohonan di matanya. Yang ada hanya kebencian. Kamu jahat, Rania. Kamu benar-benar jahat. Aku menunjuk diriku sendiri dengan dramatis. Aku menjadi jahat karena kamu yang mengajariku. Sekarang, ambil barang-barangmu dan pergi dari rumahku. Ini rumah kita, teriaknya frustrasi. Bukan lagi, bantahku tenang. Apartemen ini dibeli oleh orang tuaku sebagai hadiah pernikahan. Namanya memang atas nama kita berdua, tapi aku akan memastikan pengacaraku mengurusnya hingga namamu terhapus dari setiap sertifikat. Jadi, sebelum aku memanggil keamanan untuk menyeretmu keluar, kuperingatkan kau untuk terakhir kalinya. Pergi. Dia menatapku dengan nanar, mencari sisa-sisa Rania yang dulu ia kenal. Istri yang lembut, pemaaf, dan selalu memujanya. Tapi wanita itu sudah mati. Terbunuh pada sore hari tadi, di rumah Sinta, saat ia melihat suaminya mengganti popok bayi dari wanita lain. Yang berdiri di hadapannya sekarang adalah arwahnya, yang bangkit untuk menuntut balas. Dengan gerakan kasar dan penuh amarah, Arya meraih kantong-kantong sampah itu. Dia kesulitan membawanya, menyeretnya dengan susah payah melintasi lantai marmer yang berkilauan. Setiap gesekan kantong sampah itu terdengar seperti musik kemenangan di telingaku. Tepat sebelum dia keluar dari pintu, dia berbalik. Kamu akan menyesali ini, Rania. Aku tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai mataku.
Aku tidak pernah menyesali keputusanku membuang sampah pada tempatnya. Selamat tinggal, Arya. Semoga kamu menikmati hidup barumu di neraka yang kamu ciptakan sendiri. Aku tidak menunggunya menjawab. Aku membanting pintu tepat di depan wajahnya, lalu menguncinya dari dalam. Aku menyandarkan punggungku di pintu, mendengarkan suara langkah kakinya yang diseret menjauh di koridor hingga akhirnya lenyap. Aku sendirian. Apartemen ini terasa sunyi, tapi bukan lagi sunyi yang menyakitkan. Ini adalah sunyi yang damai. Sunyi yang menandakan kemenanganku. Aku telah merebut kembali rumahku. Aku telah menghancurkan karirnya. Tapi ini belum selesai. Masih ada satu hal lagi yang harus kulakukan. Aku akan memastikan tidak ada satu pun pintu yang terbuka untuknya. Tidak ada keluarga, tidak ada teman. Aku akan membuatnya benar-benar sendirian di dunia ini. Pagi datang membawa cahaya matahari yang menembus jendela apartemenku tanpa permisi. Aku terbangun bukan karena alarm, tapi karena keheningan. Keheningan yang absolut. Tidak ada suara Arya di kamar mandi, tidak ada aroma kopi yang biasa ia seduh. Hanya ada aku dan ruang kosong yang luas. Semalam aku tidur nyenyak, tidur paling lelap dalam 3 minggu terakhir, tanpa mimpi, tanpa kecemasan. Aku tidur di tengah tempat tidur ukuran king size itu, meregangkan tubuhku sepenuhnya, mengklaim kembali setiap inci ruang yang pernah kami bagi. Setelah mandi dan sarapan ringan, aku duduk di balkon dengan secangkir teh hijau. Pikiranku jernih, setenang langit biru di atasku. 2 pilar kehidupan Arya, rumah tangga barunya dan karirnya, telah kuruntuhkan. Tapi aku tahu, seorang pengecut sepertinya akan selalu mencari tempat untuk berlindung. Dan tempat perlindungan terakhirnya adalah keluarganya. Orang tuanya. Pak dan Bu Wijoyo adalah sepasang pensiunan guru yang tinggal di sebuah rumah sederhana namun asri di kawasan Bintaro. Mereka adalah orang-orang baik, santun, dan sangat menjunjung tinggi prinsip serta agama. Selama ini, mereka menerimaku dengan tangan terbuka, menganggapku seperti putri mereka sendiri. Mereka selalu memuji Arya sebagai anak yang berbakti dan sukses, kebanggaan keluarga. Hari ini, aku akan menghancurkan citra itu. Aku akan menunjukkan pada mereka siapa putra mereka sebenarnya. Ini bukan lagi sekadar balas dendam, ini adalah sebuah keharusan. Mereka berhak tahu kebenaran, dan aku tidak akan membiarkan Arya lari ke pelukan mereka, memutarbalikkan fakta, dan melukisku sebagai istri jahat yang mengusirnya tanpa alasan. Aku harus sampai di sana lebih dulu. Aku harus mengendalikan narasinya. Aku memilih pakaian yang sopan, sebuah blus batik lengan panjang dan celana bahan berwarna gelap. Aku ingin terlihat tenang dan berwibawa, bukan seperti istri histeris yang baru saja diselingkuhi. Aku membawa sebuah amplop coklat besar di dalam tasku. Isinya adalah salinan kartu nikah kami dan beberapa lembar foto yang sempat kuambil secara diam-diam kemarin sore di rumah Sinta. Saat semua orang panik, aku dengan tenang sempat mengarahkan kamera ponselku, mengabadikan momen saat Arya berdiri kaku di dekat tangga sementara Sinta menangis, dengan latar belakang dekorasi bayi yang masih terpasang. Sebuah bukti visual yang tak terbantahkan. Perjalanan menuju Bintaro terasa seperti sebuah misi. Aku menyetir mobilku sendiri, membelah jalanan Jakarta yang mulai padat. Pikiranku melayang pada pertemuan-pertemuan keluarga yang hangat di rumah itu. Makan siang di hari Minggu, canda tawa, dan nasihat-nasihat bijak dari Pak Wijoyo. Mereka pasti akan hancur. Sebagian diriku merasa bersalah karena akan melukai hati 2 orang tua yang baik itu. Tapi rasa sakit mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pengkhianatan yang dilakukan oleh putra kandung mereka. Saat mobilku memasuki jalan kecil di depan rumah mereka, aku melihat Pak Wijoyo sedang menyiram tanaman di taman depan. Dia tersenyum lebar saat melihat mobilku, senyum tulus yang membuat hatiku sedikit teriris. Rania, tumben sekali pagi-pagi ke sini, nak. Arya mana? Sapanya ramah sambil meletakkan selang air. Aku memaksakan seulas senyum. Pagi, Pak. Arya tidak bersama saya. Boleh saya masuk? Ada hal penting yang ingin saya bicarakan dengan Bapak dan Ibu. Melihat raut wajahku yang serius, senyum Pak Wijoyo sedikit memudar. Dia mengangguk dan mempersilakanku masuk. Di dalam, Bu Wijoyo sedang menonton televisi di ruang keluarga. Beliau sama terkejut dan senangnya melihatku. Loh, ada menantu ibu?
Sini, nak, duduk. Sudah sarapan? Tanyanya hangat. Sudah, Bu, jawabku sambil menyalami tangannya. Aku duduk di sofa tunggal, sementara mereka berdua duduk berseberangan denganku. Suasana yang tadinya hangat kini mulai terasa tegang, diisi oleh firasat buruk mereka. Ada apa, Rania? Kenapa wajahmu muram sekali? Kamu dan Arya sedang bertengkar? Tanya Bu Wijoyo dengan nada khawatir. Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan kekuatan. Saya harap ini hanya pertengkaran biasa, Bu. Tapi sayangnya, ini jauh lebih buruk. Aku membuka tasku, mengeluarkan amplop coklat itu dan meletakkannya di atas meja. Bapak dan Ibu tahu, kan, kalau selama 3 minggu terakhir Arya pamit untuk proyek pekerjaan di luar kota. Mereka berdua mengangguk serempak. Iya, dia bilang proyeknya sebulan penuh di Kalimantan. Anaknya memang pekerja keras, kata Pak Wijoyo bangga. Rasa bangga itu tidak akan bertahan lama. Arya membohongi kita semua, kataku dengan suara yang kuusahakan tetap stabil. Dia tidak pernah pergi ke Kalimantan. Dia ada di Jakarta selama ini. Wajah mereka menunjukkan kebingungan. Maksudmu? Lalu dia di mana? Tanya Bu Wijoyo. Dia menemani wanita lain yang baru saja melahirkan seorang anak. Anak dari Arya, lanjutku, menjatuhkan bom itu tanpa basa-basi. Keheningan total menyelimuti ruangan. Pak Wijoyo membeku, tangannya yang keriput berhenti di udara. Bu Wijoyo menatapku dengan mata membelalak, seolah tidak mengerti rangkaian kata yang baru saja kuucapkan. Tidak mungkin, bisik Bu Wijoyo, menggelengkan kepalanya. Arya anak yang baik. Dia tidak mungkin melakukan hal sehina itu. Kamu pasti salah paham, Nak. Saya juga berharap saya salah, Bu. Tapi saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri, kataku. Aku membuka amplop dan menyodorkan foto-foto itu ke atas meja. Kemarin sore, saya tidak sengaja menjenguk wanita ini, yang ternyata adalah teman lama saya. Dan saya menemukan suami saya di sana, sedang merayakan kelahiran putranya. Dengan tangan gemetar, Pak Wijoyo mengambil foto-foto itu. Dia menatap gambar Arya yang panik, Sinta yang menangis, dan dekorasi biru bertuliskan, "It's Abu," di latar belakang. Ekspresinya berubah dari tidak percaya menjadi syok, lalu menjadi kemarahan yang membara. Rahangnya mengeras, dan napasnya terdengar berat. Bu Wijoyo mencondongkan tubuhnya untuk melihat, dan saat itu juga isak tangisnya pecah. Tangis seorang ibu yang hatinya hancur karena ulah anaknya sendiri. Ya Allah, anak itu apa yang sudah dia perbuat? Ratapnya. Pak Wijoyo meletakkan foto-foto itu dengan kasar. Wajahnya merah padam, sorot matanya menyiratkan kekecewaan yang teramat dalam. Jadi ini kelakuannya di belakang kita semua? Mempermalukan nama keluarga. Pria macam apa dia? Saya sudah mengusirnya dari apartemen tadi malam, Pak, tambahku. Dan saya juga sudah menghubungi atasannya. Dia sudah dipecat dari pekerjaannya. Kedua orang tua itu tersentak kaget mendengar keputusanku, tapi tidak ada nada protes dalam keterkejutan mereka. Seolah mereka mengerti bahwa itu adalah hukuman yang setimpal. Bagus, kata Pak Wijoyo dengan suara bergetar karena amarah. Anak tidak tahu diuntung itu pantas mendapatkannya. Dia punya istri sebaik kamu, tapi malah mencari penyakit di luar. Dia kemudian menatapku dengan tatapan yang lebih lembut, penuh penyesalan. Maafkan kami, Rania. Maafkan kami telah membesarkan anak yang menjadi laki-laki tidak bertanggung jawab seperti dia. Bapak dan Ibu tidak salah. Ini murni pilihan Arya sendiri, jawabku. Tiba-tiba, Bu Wijoyo berdiri. Sambil menyeka air matanya, dia berjalan ke meja telepon dan meraih gagangnya. Namun, Pak Wijoyo menghentikannya. Jangan, Bu. Bapak yang akan bicara. Pak Wijoyo mengambil ponselnya, mencari nama Arya di kontaknya, dan menekan tombol panggil, mengaktifkan mode pengeras suara. Telepon berdering beberapa kali sebelum akhirnya diangkat. Halo, Pak, terdengar suara Arya yang serak dan putus asa. Di mana kamu? Tanya Pak Wijoyo, nadanya dingin dan tanpa emosi. Aku di Hotel Melati dekat stasiun, Pak, Bu, Rania sudah? Kami sudah tahu, potong Pak Wijoyo tajam. Rania ada di sini.
Dan dia sudah menceritakan semuanya. Semua kebusukanmu. Terdengar keheningan di seberang sana, diikuti oleh desahan pasrah. Pat, aku bisa jelaskan? Tidak ada yang perlu dijelaskan, bentak Pak Wijoyo, amarahnya meledak. Dengarkan aku baik-baik, Arya Wijoyo. Mulai hari ini, detik ini juga, jangan pernah kamu menganggap kami sebagai orang tuamu lagi. Jangan pernah kamu menginjakkan kakimu di rumah ini. Kami tidak punya anak seorang pezina dan pembohong. Pak, jangan begitu, Pak. Aku harus kemana lagi? Suara Arya terdengar panik. Itu urusanmu. Pikirkan sendiri akibat dari perbuatanmu. Kami sudah selesai denganmu. Anggap saja anak kami sudah mati. Jangan pernah hubungi kami lagi. Klik. Pak Wijoyo mematikan teleponnya, memutuskan satu-satunya tali harapan yang mungkin masih dimiliki Arya. Bu Wijoyo kembali menangis terseduh-seduh di sofa. Pak Wijoyo berdiri kaku, napasnya memburu, berusaha mengendalikan emosinya. Misi terakhirku selesai. Arya kini benar-benar sendirian. Dipecat dari pekerjaan, diusir dari rumah, ditolak oleh keluarga kekasih gelapnya, dan sekarang dibuang oleh orang tuanya sendiri. Aku telah berhasil meruntuhkan dunianya hingga ke pondasinya. Aku berdiri untuk pamit. Rasanya tidak pantas berlama-lama di tengah kedukaan mereka. Saat aku menyalami mereka, Pak Wijoyo menahan tanganku. Rania, kamu tetap anak kami. Pintu rumah ini akan selalu terbuka untukmu. Aku mengangguk, merasakan sedikit kehangatan di tengah dinginnya hatiku. Aku telah menang. Tapi kemenangan ini terasa hampa, meninggalkan jejak kehancuran tidak hanya bagi Arya, tapi juga bagi orang-orang tak bersalah di sekelilingnya. Namun, aku tidak menyesal. Aku melakukan apa yang harus kulakukan. 1 bulan berlalu. Waktu yang terasa singkat namun cukup untuk mengubah segalanya. Musim berganti dengan lembut, namun di dalam diriku, sebuah musim baru telah dimulai dengan paksa. Apartemen yang dulu terasa seperti sangkar penderitaan kini telah menjadi benteng ketenanganku. Aroma parfum Arya telah sepenuhnya menguap, digantikan oleh wangi bunga sedap malam yang segar. Barang-barangnya telah lenyap, dan bersamaan dengan itu, kenangan pahit tentangnya mulai memudar, berubah menjadi pelajaran berharga yang terukir permanen di hatiku. Aku menyibukkan diri. Aku kembali aktif di galeri seni milik keluargaku, pekerjaan yang kutinggalkan setelah menikah untuk fokus menjadi istri rumah tangga. Aku menuangkan seluruh energiku untuk mengkurasi pameran, bertemu dengan para seniman, dan tenggelam dalam keindahan karya-karya mereka. Di sanalah aku menemukan kembali diriku yang hilang, Rania yang punya mimpi dan ambisi, Rania yang utuh tanpa perlu sandaran dari seorang pria. Proses perceraian sedang berjalan, ditangani oleh pengacara terbaik. Semuanya berjalan lancar, Arya tidak punya kekuatan atau sumber daya untuk melawanku. Di sisi lain, kabar tentang Arya sesekali sampai ke telingaku, seperti gema yang memantul dari lorong gelap kehancurannya. Diana menjadi sumber informasi utamaku. Bukan karena aku memintanya, tapi karena dunia kami yang dulu tumpang tindih sesekali masih bersinggungan. Ran, kamu nggak akan percaya ini, kata Diana suatu sore saat kami sedang minum kopi di sebuah kafe. Kemarin aku ketemu Dito, teman SMA-nya Arya. Dia cerita, Arya sempat numpang di kosannya selama seminggu. Aku mengangkat alisku, tertarik. Lalu diusir sama Dito, lanjut Diana. Katanya Arya bikin berantakan, pinjam uang terus-terusan, dan kerjaannya cuma meratapi nasib sambil mabuk. Dito nggak tahan. Dia bilang Arya berubah jadi menyedihkan dan menyeramkan. Itulah gambaran pertama dari neraka yang kubangun untuknya. Tanpa pekerjaan, tanpa uang, satu-satunya yang bisa ia lakukan adalah menjadi parasit bagi orang lain, hingga orang itu pun muak dan membuangnya. Kabar lain datang beberapa minggu kemudian. Seseorang dari lingkar pertemanan kami melihat Arya bekerja serabutan di sebuah tempat cuci mobil di pinggiran kota. Pria yang dulu selalu tampil necis dengan kemeja mahal dan jam tangan mewah, kini terlihat kucel dengan pakaian lusuh, membungkuk di bawah terik matahari, menyabuni mobil orang lain untuk beberapa lembar uang receh. Reputasinya hancur lebur. Berita tentang perselingkuhannya dengan istri orang, karena Sinta secara teknis masih terikat pernikahan siri dengannya di mata keluarganya saat itu, menyebar seperti api liar.
Tak ada perusahaan yang mau menerima seorang karyawan dengan catatan moral seburuk itu, apalagi setelah dipecat secara tidak hormat dari perusahaan sebelumnya. Dia terisolasi sepenuhnya. Teman-teman lamanya menjauh, takut reputasi mereka ikut tercemar atau sekadar lelah dengan keluh kesah dan permintaan pinjamannya. Dia mencoba menghubungi Sinta, tapi nomornya sudah diblokir. Menurut kabar, keluarga Sinta telah memboyongnya pindah ke luar kota untuk memulai hidup baru dan menjauhkan cucu mereka dari pengaruh buruk ayah biologisnya. Pintu surga semu itu telah tertutup dan digembok selamanya. Dia juga mencoba menghubungi orang tuanya berkali-kali, memohon ampun di depan pagar rumah mereka. Namun, pintu itu tak pernah terbuka. Pak Wijoyo teguh pada pendiriannya. Mereka telah membuang anak mereka, menghapusnya dari silsilah keluarga. Rasa malu yang ditimbulkan Arya terlalu dalam untuk bisa dimaafkan. Suatu malam, saat aku sedang bersantai menonton film, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. "Ran, ini aku, Arya. Aku mohon, angkat teleponku sekali ini saja. Aku butuh bicara. Aku hancur, Ran. Hidupku seperti di neraka. Aku tahu aku salah, tapi hukuman ini terlalu berat. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Aku tidur di emperan toko malam ini. Tolong aku, Ran. Demi kenangan kita." Aku membaca pesan itu tanpa emosi. Kata-katanya tidak lagi mampu menyentuh hatiku. Bagian diriku yang pernah mencintainya telah mati dan terkubur dalam-dalam. "Hidupku seperti di neraka," tulisnya. "Tentu saja, batinku. Neraka itu aku yang merancangnya khusus untukmu." Tanpa berpikir dua kali, aku memblokir nomor itu dan menghapus pesannya. Bagiku, dia hanyalah orang asing dari masa lalu, hantu yang tak lagi punya kekuatan untuk menggangguku. Permohonannya terdengar seperti angin lalu, tidak berarti apa-apa. Beberapa hari setelahnya, aku menerima telepon dari Bu Wijoyo. Ini adalah pertama kalinya beliau menghubungiku sejak hari di mana mereka mengusir Arya. Suaranya terdengar lelah dan sedih. "Rania, nak, maaf ibu mengganggu," sapanya lirih. "Ibu hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja." "Saya baik-baik saja, Bu." "Ibu bagaimana?" Terdengar helaan napas berat. "Ibu berusaha untuk baik-baik saja. Nak, ada titipan surat dari dia untukmu. Dia memberikannya pada satpam komplek. Ibu tidak membacanya. Apa mau ibu kirimkan ke apartemenmu?" Aku terdiam sejenak. Sebuah surat. Mungkin berisi permohonan, penjelasan, atau bahkan makian. Apapun isinya, aku tidak tertarik. "Tidak perlu, Bu," jawabku dengan tenang. "Tolong dibuang saja. Atau dibakar. Saya sudah tidak punya urusan apapun lagi dengannya." "Baiklah, nak. Ibu mengerti," jawabnya pasrah. "Jaga dirimu baik-baik, ya." Setelah menutup telepon, aku berjalan ke balkon. Angin malam meniup rambutku dengan lembut. Di kejauhan, gemerlap lampu kota membentang seperti permadani cahaya. Dulu, aku sering memandang pemandangan ini sambil menunggu Arya pulang, hatiku penuh rindu. Kini, aku memandangnya dengan perasaan damai, hatiku penuh dengan diriku sendiri. Aku telah berhasil. Aku telah membuat hidupnya persis seperti yang kuinginkan, sebuah neraka di bumi. Dia kehilangan segalanya, cinta, keluarga, harga diri, masa depan. Dia kini hanyalah bayangan dari dirinya yang dulu, berkelana tanpa tujuan di dunia yang telah menolaknya. Mungkin beberapa orang akan menyebutku kejam. Tapi bagi mereka yang tidak merasakan pedihnya pengkhianatan, mudah saja untuk menghakimi. Aku tidak menyesal. Aku hanya mengambil kembali apa yang telah ia curi dariku, kedamaian dan harga diriku. Dan kini, saat dia merangkak di dasar nerakanya, aku siap untuk terbang tinggi menuju langitku sendiri. 2 tahun telah berlalu. 2 tahun yang terasa seperti seumur hidup, namun juga sekejap mata. Waktu adalah penyembuh yang aneh. Ia tidak menghapus luka, melainkan mengubahnya menjadi bagian dari topografi jiwa kita. Bekas luka itu tetap ada, bukan sebagai pengingat rasa sakit, tetapi sebagai monumen kekuatan, bukti bahwa kita pernah terluka parah namun berhasil bertahan dan membangun kembali. Namaku Rania Wijoyo kini hanya tinggal sejarah.
Akta cerai yang sudah berdebu di dalam laci menegaskan status baruku, Rania Pradipta, kembali menggunakan nama keluarga ayahku, nama yang kubawa dengan kebanggaan baru. Galeri seni yang kuwarisi dan kukelola kini menjadi salah satu galeri kontemporer yang paling disegani di Jakarta. Aku menemukan gairah hidup dalam setiap sapuan kuas di kanvas para seniman muda, dalam setiap pahatan patung yang bercerita, dan dalam setiap diskusi seni yang membuka wawasan. Aku tidak lagi mencari kebahagiaan dari orang lain, aku menciptakannya sendiri. Apartemen di lantai 27 itu masih menjadi milikku, namun auranya telah berubah total. Dindingnya dicat ulang dengan warna putih gading yang cerah, perabotannya diganti dengan yang lebih mencerminkan seleraku, elegan, modern, dan tanpa jejak masa lalu. Balkon yang dulu menjadi tempatku merindukan seorang pembohong, kini menjadi taman vertikal kecilku, tempatku menyeruput kopi pagi ditemani puluhan pot bunga aneka warna yang bermekaran. Ini adalah istanaku, kerajaanku, tempat perlindungan di mana aku adalah satu-satunya ratu. Hubunganku dengan orang tua Arya, atau lebih tepatnya Pak dan Bu Wijoyo, masih terjalin. Sebulan sekali, aku mengunjungi mereka, membawa buah tangan atau sekadar menemani mereka mengobrol di teras rumah mereka yang asri. Kunjungan itu bukan lagi tentang Arya. Kami tidak pernah menyebut namanya. Kami berbicara tentang tanaman, tentang pameran terbaruku, tentang kesehatan mereka. Aku menjadi putri pengganti bagi mereka, dan mereka menjadi pengingat bahwa di tengah kebusukan yang dilakukan putra mereka, masih ada kebaikan yang tersisa di dalam keluarga itu. Dari merekalah aku belajar tentang pengampunan yang sejati. Bukan melupakan kesalahan, tapi memilih untuk tidak membiarkan kesalahan itu meracuni sisa hidup kita. Lalu, bagaimana dengan Arya? Namanya telah lama lenyap dari peredaran. Gema tentang kehancurannya pun sudah tak lagi terdengar. Dia seolah ditelan bumi, menjadi hantu dalam cerita yang hanya diingat oleh segelintir orang. Aku tidak pernah lagi mencoba mencari tahu kabarnya. Bagiku, dia sudah tidak ada. Hingga suatu sore yang mendung, takdir memperlihatkan sekilas babak akhir dari kisahnya. Aku baru saja selesai rapat dengan seorang klien penting di sebuah hotel mewah di pusat kota. Saat hendak menuju mobilku di lobi, hujan turun dengan derasnya. Beberapa orang, termasuk aku, berteduh sejenak di dekat pintu utama, menunggu hujan sedikit reda. Pandanganku iseng menyapu ke seberang jalan. Di bawah kanopi sebuah ruko yang tutup, beberapa orang gelandangan dan pengamen ikut berteduh. Mereka duduk bergerombol, berbagi sebatang rokok kretek, tertawa dengan sisa-sisa semangat hidup yang mereka miliki. Mataku terpaku pada satu sosok di antara mereka. Sosok itu kurus kering, rambutnya gondrong dan gimbal, wajahnya kotor dan ditumbuhi janggut yang tidak terawat. Dia mengenakan kaos robek dan celana dekil yang kebesaran. Dia tampak puluhan tahun lebih tua dari usia sebenarnya. Namun, di balik semua kekumuhan itu, ada sesuatu yang ku kenali. Garis rahangnya, caranya menyandarkan kepala ke dinding, dan matanya. Saat dia mengangkat kepala untuk menatap rintik hujan, aku melihatnya. Sepasang mata yang dulu pernah menatapku penuh cinta, kini kosong dan tak bercahaya, seperti sumur yang telah kering kerontang. Itu Arya. Jantungku tidak berdebar kencang. Tanganku tidak gemetar. Tidak ada amarah, tidak ada kasihan, tidak ada apa-apa. Aku hanya menatapnya seperti seorang peneliti mengamati spesimen langka di balik kaca. Dia telah mencapai dasar dari neraka yang kubuat. Dia tidak lagi merangkak, dia telah menetap di sana, menjadi penghuni tetapnya. Dia telah menjadi persis seperti apa yang kuinginkan, bukan apa-apa. Dia tidak melihatku. Aku hanyalah satu dari sekian banyak orang berpenampilan necis di seberang jalan, bagian dari dunia yang telah lama meninggalkannya. Jarak di antara kami bukan lagi sekadar jalan raya yang basah oleh hujan, melainkan jurang nasib yang tak mungkin lagi terseberangi. Seorang petugas keamanan hotel membukakan payung untukku. Aku mengangguk berterima kasih dan berjalan menuju mobilku. Aku tidak menoleh ke belakang lagi. Pemandangan itu tidak menggangguku. Justru, itu memberiku sebuah penutup. Sebuah titik. Saat aku menyetir pulang, membelah jalanan yang basah, aku tersenyum. Bukan senyum kemenangan yang sinis, tapi senyum tulus yang lahir dari kedamaian. Balas dendamku telah tuntas, tapi yang lebih penting,
perjalananku menuju penyembuhan juga telah selesai. Aku tidak lagi didefinisikan oleh pengkhianatannya atau oleh amarahku. Aku adalah Rania Pradipta, seorang pemilik galeri, seorang teman, seorang anak, seorang wanita yang pernah jatuh ke titik terendah, namun memilih untuk tidak tinggal di sana. Aku memilih untuk bangkit, membangun kembali duniaku dari puing-puing, dan menjadikannya lebih indah dari sebelumnya. Langit mulai cerah di ufuk barat, hujan telah berhenti. Pelangi tipis membentang di angkasa, menjanjikan hari yang lebih baik esok. Bagiku, fajar memang telah tiba. Dan kali ini, aku akan menyambutnya sendirian, dengan hati yang utuh dan masa depan yang membentang luas di hadapanku. 5 tahun. Waktu yang cukup untuk sebuah kota mengubah lanskapnya, gedung-gedung baru menjulang angkasa seolah berlomba menyentuh awan. Waktu yang cukup bagi seorang seniman untuk menemukan gaya barunya, atau bagi sebuah pohon untuk tumbuh rindang dan memberi keteduhan. Bagi Rania Pradipta, 5 tahun adalah waktu yang cukup untuk melukis ulang seluruh kanvas kehidupannya, menggunakan warna-warna yang tidak pernah ia duga akan ia sentuh. Pagi itu, Rania berdiri di balkon apartemennya yang kini telah ia beli sepenuhnya, sertifikatnya hanya mencantumkan satu nama. Udara Jakarta, meski diwarnai polusi, terasa segar di ketinggian lantai 27. Taman vertikalnya tumbuh subur, bunga-bunga bougainville berwarna magenta dan anggrek bulan putih menjuntai anggun. Di tangannya, secangkir kopi hitam mengepulkan aroma pekat. Ini adalah ritual paginya, menyapa kota, merawat tanamannya, dan menikmati keheningan sebelum dunia menuntut perhatiannya. Di usianya yang menginjak 35 tahun, Rania memancarkan aura ketenangan dan otoritas yang tak terbantahkan. Galeri Pradipta bukan lagi sekadar galeri seni warisan keluarga. Di tangannya, galeri itu telah bertransformasi menjadi epicentrum seni kontemporer di Asia Tenggara. Ia memiliki mata yang tajam untuk bakat-bakat baru dan keberanian untuk memamerkan karya-karya provokatif yang mendorong batas-batas percakapan sosial. Namanya disegani, karyanya dikagumi, dan kehadirannya selalu dinanti di setiap perhelatan seni internasional. Wanita yang dulu hancur berkeping-keping itu telah memunguti setiap pecahannya dan merekatkannya kembali dengan emas murni, seperti seni kintsugi dari Jepang, menjadikan retakan itu sendiri sebagai bagian terindah dari dirinya. Proses perceraiannya dengan Arya telah selesai 4,5 tahun yang lalu. Sebuah proses yang berjalan cepat dan senyap. Arya, tanpa sumber daya dan dukungan, tidak punya pilihan selain menyetujui semua tuntutan Rania. Sejak saat itu, namanya tak pernah lagi terucap di bibir Rania, bahkan dalam pikirannya sekalipun. Ia telah menjadi catatan kaki yang terlupakan dalam buku kehidupannya yang tebal. Pagi, Bu Rania, sapa asisten pribadinya, Laras, melalui interkom. Jadwal ibu hari ini dimulai pukul 10, pertemuan dengan kurator dari Singapura. Dokumen presentasinya sudah saya kirimkan ke tablet ibu. Terima kasih, Laras. Saya akan bersiap, jawab Rania. Kehidupannya kini terstruktur dan penuh tujuan. Namun, di balik kesibukan itu, ia telah belajar untuk menemukan ruang bagi dirinya sendiri. Ia rutin berlatih yoga, mengambil kursus tembikar untuk menyalurkan kreativitasnya dengan cara yang lebih elementer, dan menghabiskan akhir pekannya dengan membaca buku atau mengunjungi museum. Ia menjalin pertemanan yang sehat, lingkaran dalamnya terdiri dari orang-orang yang menginspirasi dan mendukungnya, termasuk Diana, yang kini telah menikah dan memiliki seorang putri kecil yang menggemaskan. Hubungan Rania dengan Diana telah berevolusi menjadi sebuah ikatan persaudaraan yang solid. Merekalah saksi hidup satu sama lain. Sore itu, mereka berjanji bertemu di Galeri Pradipta. Diana datang mendorong kereta bayinya, wajahnya berseri-seri. Lihat siapa yang mau lihat lukisan cantik buatan Tante Rania, celoteh Diana pada putrinya, Aira. Rania tersenyum dan menggendong Aira, menghujaninya dengan ciuman. Dia lebih cantik dari lukisan manapun di sini. Mereka berjalan menyusuri galeri yang luas dan terang itu. Pameran tunggal seorang seniman muda dari Yogyakarta sedang berlangsung, menampilkan lukisan-lukisan abstrak berukuran masif dengan warna-warna yang berani. Aku masih ingat, Ran, kata Diana pelan, matanya menatap sebuah lukisan berwarna biru kelam yang dirobek oleh sapuan cat merah menyala. Malam itu, saat kamu selesai mengusir Arya, kamu sama sekali tidak menangis.
Kamu dingin seperti es, tapi matamu seperti lukisan ini. Penuh badai. Rania menghela napas panjang, menatap lukisan yang sama. Aku harus menjadi seperti itu, Di. Jika aku membiarkan diriku retak sedikit saja, aku pasti akan hancur lebur. Kemarahan adalah satu-satunya rakit yang kumiliki di tengah lautan badai itu. Aku berpegangan padanya sekuat tenaga sampai aku menemukan daratan. Dan lihatlah daratan yang kamu bangun, balas Diana, menyapu pandangannya ke sekeliling galeri yang megah itu. Kamu tidak hanya selamat, kamu berjaya. Ya, Rania telah berjaya. Namun, semesta terkadang punya cara yang aneh untuk menguji seberapa jauh kita telah beranjak dari masa lalu. Gema dari ruang yang terlupakan. Beberapa minggu setelah percakapannya dengan Diana, saat sedang memeriksa email-email lama di folder spamnya, sebuah subjek email menarik perhatian Rania. Subjek itu hanya terdiri dari satu kata, maaf. Pengirimnya adalah sebuah alamat email acak yang tidak ia kenali. Didorong oleh rasa penasaran sesaat, Rania membukanya. Isinya singkat dan ditulis dengan gaya bahasa yang kaku. Untuk Rania, aku tidak tahu apakah email ini akan sampai padamu, atau apakah kamu akan membacanya. Aku juga tidak tahu apakah aku berhak menulis ini. Sudah 5 tahun berlalu, dan aku yakin kamu sudah memiliki kehidupan yang jauh lebih baik. Aku pantas untuk dilupakan. Namaku Sinta Andini. Aku tidak meminta pengampunanmu, karena aku tahu perbuatanku tidak bisa dimaafkan. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku telah menerima karmaku. Hidupku setelah hari itu tidak pernah mudah. Keluargaku, meski pada akhirnya menerimaku kembali, tidak pernah lagi menatapku dengan cara yang sama. Aku membesarkan putraku sendirian, dalam bayang-bayang rasa malu dan penyesalan. Tujuanku menulis ini bukan untuk mengeluh. Aku hanya ingin mengatakan satu hal yang seharusnya kukatakan sejak dulu. Maafkan aku, Rania. Aku minta maaf atas rasa sakit yang kutimbulkan. Aku minta maaf karena telah mengkhianati pertemanan kita dan merusak rumah tanggamu. Aku bodoh, egois, dan buta oleh cinta yang ternyata palsu. Aku tidak mengharapkan balasan. Aku hanya berharap, dengan menulis ini, setidaknya sebagian kecil dari bebanku terangkat. Semoga kamu selalu bahagia. Hormatku, Sinta. Rania membaca email itu 2 kali. Tidak ada getaran emosi yang kuat. Tidak ada amarah yang bangkit kembali. Hanya ada keheningan. Ia menatap nama, Sinta Andini, di layar. Sebuah nama dari masa lalu yang jauh, yang kini terasa seperti karakter dalam sebuah novel yang pernah ia baca. Ia teringat pada hari di mana ia menghancurkan dunia wanita itu, sama seperti dunianya yang telah dihancurkan. Ia teringat tangisannya di tangga, tatapan putus asanya. Rania tidak merasakan kepuasan dari penderitaan Sinta. Balas dendamnya tidak pernah benar-benar tentang Sinta. Sinta hanyalah kerusakan kolateral dalam perangnya melawan Arya. Target utamanya adalah suaminya. Tanpa berpikir panjang, Rania memindahkan email itu ke folder sampah. Namun, sebelum menekan tombol hapus permanen, jarinya berhenti. Sesuatu dalam email itu, nada kepasrahan yang tulus, membuatnya ragu. Ia akhirnya hanya menutup laptopnya, membiarkan email itu tersimpan di limbo digital, sama seperti nasib pengirimnya. Kehidupan Rania terus berjalan. Ia terbang ke Paris untuk Art Basel, lalu ke Hong Kong untuk sebuah lelang amal. Ia sibuk, produktif, dan bahagia. Email dari Sinta nyaris terlupakan, hingga suatu hari, sekitar 6 bulan kemudian, sebuah peristiwa lain membawanya kembali ke permukaan. Pak Wijoyo jatuh sakit. Serangan jantung ringan membuatnya harus dirawat di rumah sakit selama beberapa minggu. Rania, dengan setia, menjenguknya hampir setiap hari, bergantian dengan Bu Wijoyo yang tampak begitu rapuh. Di sebuah sore yang sepi di kamar rumah sakit, saat hanya ada mereka berdua, Pak Wijoyo yang terbaring lemah menatap Rania dengan mata sayunya. Rania, panggilnya lirih. Bapak ini mungkin sudah tidak lama lagi. Bapak jangan bicara seperti itu, potong Rania lembut. Bapak akan segera pulih. Pak Wijoyo tersenyum tipis. Di usiaku, setiap hari adalah bonus. Ada satu hal yang mengganjal hati Bapak. Satu penyesalan. Ia terdiam sejenak, mengumpulkan napas.
Cucu Bapak. Anak dari Arya. Hati Rania sedikit mencelos. Ini adalah pertama kalinya Pak Wijoyo menyebut tentang anak itu. Bapak tidak pernah melihatnya. Ibu juga. Kami terlalu dikuasai amarah dan rasa malu saat itu. Tapi darah tidak bisa dibohongi, Nak. Dia tetap cucu kami. Bapak hanya ingin tahu, apakah dia baik-baik saja? Pertanyaan itu menghantam Rania. Ia tidak tahu. Ia tidak pernah peduli untuk mencari tahu. Baginya, anak itu adalah simbol hidup dari sebuah pengkhianatan. Namun, melihat wajah tua yang penuh harap di hadapannya, Rania merasakan sesuatu yang lain. Anak itu tidak bersalah. Dia adalah korban, sama seperti dirinya, sama seperti keluarga Wijoyo. Saya tidak tahu, Pak, jawab Rania jujur. Tapi saya akan cari tahu untuk Bapak. Janji itu keluar begitu saja dari mulutnya. Dan Rania adalah orang yang selalu menepati janjinya. Mencari jejak di jalan buntu. Mencari Sinta ternyata tidak mudah. Ia seolah lenyap dari muka bumi. Akun media sosialnya sudah lama tidak aktif. Teman-teman lama dari zaman kuliah juga sudah kehilangan jejaknya. Rania akhirnya memutuskan untuk menyewa seorang detektif swasta, seorang profesional yang direkomendasikan oleh pengacaranya. Saya hanya ingin tahu kondisi mereka, terutama anaknya. Tidak perlu ada kontak. Cukup informasi dan beberapa foto jika memungkinkan, instruksi Rania pada detektif itu. 2 minggu kemudian, sebuah amplop tebal mendarat di meja kerja Rania di galeri. Di dalamnya, terdapat laporan mendetail dan beberapa lembar foto. Rania membukanya dengan perasaan campur aduk. Laporan itu mengkonfirmasi apa yang Sinta tulis di emailnya. Setelah kejadian itu, keluarganya memang memboyongnya pindah ke sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Mereka hidup sederhana. Ayah Sinta membuka toko kelontong kecil, sementara Sinta bekerja sebagai desainer grafis lepas, mengambil pekerjaan apa saja yang bisa ia dapatkan secara online. Mereka tidak miskin, tapi hidup pas-pasan. Lalu Rania beralih ke foto-foto. Foto-foto itu diambil dari jarak jauh, menunjukkan seorang wanita yang tampak lebih tua dari usianya, sedang mengantar seorang anak laki-laki ke sekolah dasar negeri. Sinta. Wajahnya tidak lagi memancarkan keceriaan seperti yang Rania ingat. Ada gurat kelelahan dan kesedihan yang permanen di sana. Dan anak itu, namanya Banyu. Usianya sekitar 5 tahun. Seorang anak laki-laki kurus dengan rambut ikal dan mata yang sangat mirip dengan Arya. Melihat mata itu pada wajah seorang anak yang lugu terasa aneh. Banyu tampak seperti anak-anak pada umumnya. Ia tersenyum pada ibunya, berlari-lari kecil, mengenakan seragam merah putih yang sedikit kebesaran. Namun, bagian terakhir dari laporan itulah yang membuat napas Rania tercekat. Detektif itu menemukan informasi dari catatan medis di puskesmas setempat. Banyu didiagnosis menderita kelainan jantung bawaan. Kondisinya tidak mengancam nyawa saat ini, tetapi ia akan memerlukan serangkaian operasi yang kompleks dan mahal di masa depan untuk bisa bertahan hidup hingga dewasa. Sebuah operasi yang biayanya mustahil ditanggung oleh keluarga Sinta. Rania menyandarkan punggungnya di kursi. Semesta benar-benar sedang bermain-main dengannya. Ia dihadapkan pada sebuah pilihan yang tidak pernah ia minta. Ia bisa saja menutup amplop ini, melupakan semua yang ia baca, dan kembali ke kehidupannya yang nyaman. Tidak ada yang akan menyalahkannya. Ini bukan masalahnya. Atau, ia bisa melakukan sesuatu? Malam itu Rania tidak bisa tidur. Ia mondar-mandir di apartemennya, dihantui oleh foto wajah Banyu. Wajah seorang anak yang tidak berdosa, yang membawa gen dari pria yang paling ia benci, namun tetaplah seorang anak. Ia teringat pada Pak Wijoyo yang terbaring di rumah sakit, merindukan seorang cucu yang tak pernah ia temui. Revenge. Balas dendam. Apa sebenarnya tujuannya? Bukankah ia sudah menang? Ia telah menghancurkan Arya hingga tak bersisa. Ia telah merebut kembali hidupnya dan membangunnya menjadi lebih baik. Lalu, untuk apa kebencian ini terus disimpan? Kebencian itu, jika terus dipelihara, hanya akan menjadi racun bagi dirinya sendiri. Melepaskannya bukan berarti memaafkan perbuatan mereka. Melepaskannya berarti membebaskan dirinya sendiri dari belenggu terakhir masa lalu. Keesokan paginya, Rania membuat keputusan.
Ia menghubungi pengacaranya. Saya ingin mendirikan sebuah yayasan amal kecil, katanya. Fokusnya pada bantuan biaya medis untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu. Saya ingin memulainya dengan satu donasi spesifik, secara anonim, untuk biaya operasi seorang anak bernama Banyu di Jawa Tengah. Pengacaranya terkejut, tapi tidak bertanya lebih jauh. Ia tahu kliennya adalah wanita dengan kemauan yang keras. Prosesnya diatur dengan sangat rapi. Yayasan Asa Pradipta didirikan. Dana dalam jumlah yang sangat besar ditransfer. Tim dari yayasan kemudian menghubungi keluarga Sinta, menawarkan bantuan penuh untuk seluruh biaya pengobatan Banyu di rumah sakit terbaik di Jakarta, termasuk akomodasi dan biaya hidup selama perawatan. Semuanya atas nama yayasan, tanpa pernah menyebut nama Rania. Sinta dan keluarganya, tentu saja, menangis haru. Mereka menganggapnya sebagai keajaiban, jawaban atas doa-doa mereka. Mereka tidak pernah tahu bahwa malaikat penolong mereka adalah wanita yang sama yang pernah menjadi musuh terbesar mereka. Dan memang seperti itulah yang Rania inginkan. Potongan terakhir mosaik. Saat mengurus informasi tentang Sinta dan Banyu, detektif yang disewa Rania secara kebetulan menemukan jejak terakhir Arya. Potongan informasi itu ia selipkan dalam laporan terpisah, seolah ragu apakah Rania ingin mengetahuinya. Sebagai informasi tambahan, subjek Arya Wijoyo tercatat meninggal dunia 1,5 tahun yang lalu di sebuah rumah singgah di Surabaya, tulis detektif itu. Penyebab kematian, gagal hati akibat sirosis, komplikasi dari alkoholisme kronis. Tidak ada keluarga yang mengklaim jenazahnya, sehingga ia dimakamkan oleh dinas sosial setempat di pemakaman umum. Rania membaca paragraf itu dengan tatapan kosong. Jadi, begitulah akhirnya. Bukan dalam sebuah drama yang meledak-ledak, tapi dalam kesunyian dan kesendirian yang menyedihkan. Tidak ada rasa puas, tidak ada rasa sedih. Hanya sebuah kehampaan. Kisahnya telah benar-benar berakhir. Pria yang pernah menjadi segalanya baginya kini hanyalah seonggok tulang di bawah tanah tanpa nama. Neraka yang ia ciptakan untuk Arya ternyata memiliki pintu keluar, dan pintu itu adalah kematian. Rania melipat laporan itu dan menyimpannya di laci paling bawah, laci yang tidak akan pernah ia buka lagi. Beberapa bulan kemudian, Pak Wijoyo sudah pulih dan kembali ke rumah. Rania mengunjunginya suatu sore. Ia membawa sebuah album foto kecil. "Pak, ini Banyu," kata Rania lembut sambil memberikan album itu. Di dalamnya, terdapat foto-foto Banyu yang diambil oleh tim yayasan selama proses praoperasi di Jakarta. Foto-foto seorang anak yang tersenyum ceria, tidak menyadari beban yang ia pikul di dalam dadanya. Mata Pak Wijoyo dan Bu Wijoyo berkaca-kaca. Mereka mengelus foto cucu mereka dengan tangan gemetar. Dia baik-baik saja, nak?" tanya Bu Wijoyo. "Dia akan baik-baik saja, Bu," jawab Rania. "Dia akan segera dioperasi, dan semua biayanya sudah ditanggung oleh sebuah yayasan. Dia akan punya kesempatan untuk tumbuh dewasa dan sehat." Rania tidak pernah memberitahu mereka bahwa Arya telah meninggal. Ia juga tidak pernah memberitahu mereka bahwa dialah yang mendanai semuanya. Biarlah mereka menyimpan sedikit harapan. Biarlah mereka percaya bahwa di suatu tempat, kebaikan masih ada, bahkan ketika anak mereka sendiri telah memilih jalan kegelapan. Fajar yang sebenarnya. Setahun setelah operasi Banyu yang berjalan sukses, Galeri Pradipta mengadakan acara pameran retrospektif untuk seorang maestro lukis Indonesia. Acara itu dihadiri oleh seluruh kalangan elit Jakarta. Rania, dalam balutan gaun malam berwarna zamrud, berdiri di tengah keramaian, menyapa tamu dengan senyum anggun. Ia adalah pusat dari alam semestanya sendiri. Di sudut ruangan, Diana memperhatikannya sambil tersenyum. Di samping Diana, berdiri suaminya dan seorang pria lain, seorang arsitek ternama bernama Adrian yang baru saja kembali ke Indonesia setelah bertahun-tahun bekerja di Jepang. "Dia luar biasa, bukan?" bisik Diana pada Adrian. Adrian mengangguk, matanya tak lepas dari Rania. Dia seperti sebuah karya seni itu sendiri. Malam itu, Diana mengenalkan Adrian pada Rania. Percakapan mereka mengalir ringan, dari seni ke arsitektur, dari perjalanan ke filosofi hidup. Rania menemukan kecerdasan dan kehangatan dalam diri pria itu. Tidak ada percikan api dramatis, tidak ada cinta pada pandangan pertama.
Hanya ada sebuah koneksi yang nyaman dan menjanjikan. Sebuah kemungkinan. Saat acara berakhir dan para tamu mulai pulang, Adrian mendekati Rania sekali lagi. Saya tahu ini mungkin terlalu cepat, katanya dengan sedikit canggung. Tapi, apakah Anda bersedia minum kopi dengan saya suatu saat nanti? Saya ingin mendengar lebih banyak tentang visi Anda untuk galeri ini. Rania menatapnya. 5 tahun yang lalu, ia mungkin akan langsung menolak, hatinya masih tertutup rapat. Tapi malam ini, sesuatu terasa berbeda. Ia tidak lagi takut. Ia tidak lagi membawa beban masa lalu. Ia telah melepaskan semuanya. Sebuah senyum tulus merekah di wajahnya, senyum yang mencapai matanya, membuatnya bersinar terang. Saya akan sangat menyukainya, jawabnya. Saat Rania pulang ke apartemennya malam itu, ia tidak merasa sendirian. Ia merasa utuh. Ia telah melalui api dan keluar menjadi baja. Ia telah menghadapi iblis-iblisnya dan menang. Ia telah belajar bahwa balas dendam termanis bukanlah melihat musuhnya hancur, melainkan membangun kebahagiaannya sendiri hingga begitu tinggi dan megah sehingga bayangan musuhnya itu tak lagi terlihat. Lukisan kehidupannya kini telah lengkap. Penuh dengan warna-warni yang kompleks, ada goresan hitam dari rasa sakit, sapuan merah dari amarah, pulasan kelabu dari kehilangan, namun kini didominasi oleh warna-warna cerah dari harapan, kekuatan, dan cinta pada diri sendiri. Dan di sudut kanan bawah kanvas itu, ia siap untuk membubuhkan tanda tangannya sebagai satu-satunya seniman yang berhak atas mahakarya tersebut. Masa depan adalah kanvas kosong yang terbentang di hadapannya, dan ia siap untuk melukis fajar yang baru.